Ngaca dulu sebelum lamar anakku. Tawa langsung pecah di depan banyak orang. Seorang pemuda miskin berdiri kaku. Dihina, direndahkan, dipermalukan tanpa ampun. Kerja aja nggak jelas, berani mimpi nikahin anak orang kaya. Semua ikut tertawa. Semua menikmati kehancurannya. Dan di sudut ruangan, gadis yang ia cintai hanya bisa menangis. Namun yang paling menyakitkan, ayah gadis itu berkata dingin, "Mulai sekarang, jangan pernah dekati anakku lagi." Hari itu, semuanya selesai. Atau, setidaknya mereka mengira begitu. Karena malam itu juga, pemuda itu menghilang. Tanpa kabar, tanpa jejak. Dan semua orang yakin, ia tidak akan pernah kembali. Sampai bertahun-tahun kemudian, di hari pernikahan gadis itu, saat ia dipaksa menikah dengan pria tua kaya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Semua orang menoleh. Dan saat pintunya terbuka, semua langsung terdiam. Karena yang turun dari mobil itu adalah orang yang dulu mereka hina. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas persawahan yang luas. Udara dingin menusuk kulit, namun kehidupan di kampung itu sudah mulai bergerak. Suara ayam berkokok bersahutan, diiringi gemericik air irigasi yang mengalir tenang membelah ladang. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah kayu sederhana. Catnya mulai mengelupas, atapnya tak lagi sempurna, namun tetap kokoh menahan waktu. Disitulah Raka tinggal. Raka sudah bangun sejak subuh. Ia baru saja pulang dari membantu tetangga mengangkut hasil panen. Bajunya basah oleh keringat, tangannya penuh lumpur, namun wajahnya tetap tenang. Ia terbiasa hidup seperti itu. Sejak kecil, Raka sudah mengenal kerasnya hidup. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan. Sejak saat itu, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Tak ada keluhan, tak ada protes. Hanya kerja, kerja, dan kerja. Namun di balik kesederhanaannya, Raka menyimpan sesuatu yang tak banyak orang tahu. Ia punya mimpi besar. Dan lebih dari itu, ia punya cinta yang diam-diam ia jaga. Namanya Nadira, gadis paling cantik di kampung itu. Kulitnya bersih, wajahnya lembut, dan sorot matanya selalu membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat. Tapi bukan hanya kecantikannya yang membuat Raka jatuh hati. Nadira berbeda. Ia tidak pernah memandang rendah orang lain. Termasuk Raka. Berbeda jauh dengan ayahnya, Pak Surya. Nama itu sudah seperti simbol kekuasaan di kampung tersebut. Ia adalah pengusaha bebek terbesar, memiliki puluhan kandang, pekerja, dan lahan luas yang hampir menguasai setengah wilayah desa. Rumahnya berdiri megah di tengah kampung. Tembok tinggi, pagar besi besar, dan halaman luas yang selalu bersih. Orang-orang segan, bahkan cenderung takut. Pak Surya bukan hanya kaya, ia juga keras. Ucapan-ucapannya tajam, penuh kesombongan, dan seringkali merendahkan orang lain tanpa rasa bersalah. Dan satu hal yang paling ia jaga adalah harga dirinya. Bagi Pak Surya, status adalah segalanya. Itulah sebabnya, hubungan Raka dan Nadira harus disembunyikan. Siang itu, di bawah pohon mangga yang rindang di tepi sawah, Raka dan Nadira kembali bertemu. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji besar. Hanya duduk berdampingan, berbagi cerita sederhana. "Aku capek pura-pura kuat di rumah," ucap Nadira pelan. Raka menatapnya. "Ayahmu masih memaksa?" tanyanya hati-hati. Nadira mengangguk. "Semua harus sesuai keinginannya. Teman, masa depan, bahkan perasaanku." Raka terdiam. Ia tahu. Ia sangat tahu. Cinta mereka seperti berjalan di atas tali tipis. Salah langkah sedikit saja, semuanya bisa runtuh. "Aku nggak takut miskin, Rak," lanjut Nadira, suaranya bergetar. "Aku cuma takut kehilangan kamu." Kalimat itu menancap dalam di hati Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya berarti. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Raka menarik napas panjang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun di atas mereka. "Aku janji," kata Raka akhirnya. "Aku akan datang ke rumahmu. Aku akan bicara baik-baik sama ayahmu."
Nadira langsung menoleh cepat. Jangan, Rak, ucapnya panik. Ayahku nggak akan terima. Kamu tahu sendiri seperti apa dia. Raka tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum yang menyimpan tekad. Aku nggak bisa terus sembunyi, katanya pelan. Kalau aku serius sama kamu, aku harus berani. Nadira menggenggam tangan Raka. Hangat. Namun juga penuh ketakutan. Kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana? Bisiknya. Raka menatap langit sejenak. Seolah berbicara dalam hati. Seolah meminta kekuatan. Selama aku masih hidup, ucapnya mantap, aku akan tetap berjuang. Nadira menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena sedih. Tapi karena ia tahu. Keputusan itu akan mengubah segalanya. Sore hari mulai turun. Langit berubah jingga. Raka berjalan pulang dengan langkah pelan. Namun pikirannya penuh. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan mudah. Ia tahu, ia sedang menantang seseorang yang memiliki segalanya. Kekuasaan, uang, pengaruh. Sementara dirinya, hanya seorang pemuda miskin. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak merasa kecil. Ia justru merasa siap. Di kejauhan, rumah besar Pak Surya terlihat berdiri megah. Seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Dan Raka tahu, tak lama lagi, ia akan mengetuk pintu itu. Dan saat itu terjadi, tak akan ada jalan kembali. Angin malam mulai turun. Sunyi perlahan menyelimuti kampung. Namun di balik ketenangan itu, sebuah badai sedang menunggu untuk pecah. Dan semua bermula dari satu hal sederhana. Seorang pemuda miskin, yang berani mencintai terlalu tinggi. Malam itu, langit kampung dihiasi bintang yang bertaburan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Di balik suasana yang tenang itu, ada perasaan yang tumbuh diam-diam, perlahan, namun semakin kuat dari hari ke hari. Raka tidak pernah menyangka, pertemuan sederhana dengan Nadira beberapa tahun lalu akan berubah menjadi sesuatu yang begitu dalam. Awalnya hanya kebetulan. Saat itu, Raka sedang mengantar hasil panen ke pasar. Di jalan kecil dekat sungai, ia melihat seorang gadis kesulitan membawa keranjang belanja yang terlalu berat. Tanpa banyak bicara, Raka langsung membantu. Gadis itu adalah Nadira. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Kadang di jalan setapak menuju sawah. Kadang di warung kecil dekat lapangan. Kadang hanya saling menyapa dari kejauhan. Namun dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak. Bukan pula perasaan yang penuh drama. Tapi cinta yang pelan, tulus, dan tanpa pamrih. Nadira selalu merasa nyaman saat bersama Raka. Di dekat Raka, ia tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu menjaga image. Tidak perlu menjadi anak pengusaha kaya. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang tidak pernah ia dapatkan di rumahnya. Suatu sore, Nadira datang ke sawah membawa bekal makanan. Raka yang sedang bekerja terlihat kaget. "Kamu ngapain ke sini?" tanyanya sambil mengusap keringat. Nadira tersenyum. "Bawa makanan. Kamu pasti belum makan dari pagi." Raka terdiam sejenak. Hal kecil itu terasa besar baginya. Mereka duduk di pematang sawah, berbagi nasi bungkus sederhana. Tidak ada lauk mewah, hanya tempe, sambal, dan sayur. Namun rasanya lebih nikmat dari apapun yang pernah Raka makan. "Kamu nggak capek hidup seperti ini?" tanya Nadira tiba-tiba. Raka mengunyah pelan, lalu menggeleng. "Capek pasti ada, tapi aku sudah terbiasa." Nadira menatapnya dalam. "Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku sudah menyerah." Raka tersenyum kecil. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Nadira, itu seperti jawaban dari semua kegelisahannya. Hari-hari mereka terus berjalan. Namun hubungan itu harus tetap tersembunyi. Karena jika Pak Surya tahu, semuanya akan hancur. Di rumah besar itu, aturan tidak tertulis sangat jelas. Nadira tidak boleh dekat dengan orang yang tidak selevel. Dan Raka, jelas jauh dari kata itu. Suatu malam, Nadira berdiri di balkon kamarnya. Lampu halaman menyala terang. Di kejauhan, ia melihat sosok Raka berdiri di bawah pohon besar dekat pagar. Tidak mendekat, tidak memanggil, hanya berdiri. Seperti memastikan bahwa Nadira baik-baik saja. Hati Nadira bergetar. Ia tahu,
Raka tidak berani melangkah lebih jauh. Bukan karena takut, tapi karena menghormati batas. Dan justru itulah yang membuatnya semakin jatuh cinta. Namun kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar utuh. Suatu hari, salah satu pekerja Pak Surya melihat Nadira berbicara dengan Raka. Kabar itu menyebar cepat, seperti api yang membakar jerami kering. Dan tak butuh waktu lama, sampai akhirnya sampai ke telinga Pak Surya. Sore itu, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, namun menekan. Nadira dipanggil ke ruang tengah. Pak Surya duduk di kursi besar, wajahnya dingin. Ayah dengar kamu sering ketemu sama anak itu. Suara itu berat. Tidak perlu berteriak, tapi cukup membuat jantung Nadira berdegup kencang. Nadira mencoba tenang. Dia cuma teman. Pak Surya tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa meremehkan. Teman? Ulangnya. Kamu pikir ayah bodoh? Nadira diam. Ia tahu, berdebat hanya akan memperburuk keadaan. Pak Surya berdiri. Langkahnya pelan, namun penuh tekanan. Kamu itu anak siapa, Nadira? Tanyanya tajam. Anak pengusaha besar. Bukan anak sembarangan. Setiap kata seperti pisau. Jangan pernah turunkan derajat keluarga kita hanya karena perasaan tidak penting. Nadira menahan air mata. Baginya, itu bukan perasaan tidak penting. Itu segalanya. Namun ia tidak bisa melawan. Belum. Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela. Hatinya kacau. Ia tahu, hubungan ini tidak akan mudah. Bahkan mungkin, tidak akan pernah direstui. Di sisi lain kampung, Raka juga duduk sendiri di depan rumahnya. Lampu minyak redup menemani. Ibunya sudah tertidur. Namun pikirannya tidak bisa diam. Ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Namun satu hal yang tidak berubah. Perasaannya tetap sama. Bahkan semakin kuat. Raka menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar samar. Kalau ini salah, bisiknya pelan, kenapa rasanya begitu benar? Angin malam berhembus, membawa ketenangan yang semu. Karena jauh di dalam, mereka berdua tahu. Cinta yang tumbuh diam-diam ini, akan segera diuji oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika itu datang, tidak semua orang akan bertahan. Pagi itu terasa berbeda. Langit masih sama, sawah masih terbentang luas, dan suara ayam tetap bersahutan seperti biasa. Namun di dalam hati Raka, ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari biasanya. Detak jantungnya terasa berat, seperti sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Hari itu, Raka sudah mengambil keputusan. Ia tidak ingin lagi bersembunyi. Ia tidak ingin lagi mencintai dalam diam. Dan yang paling penting, ia tidak ingin kehilangan Nadira hanya karena ia tidak pernah berani mencoba. Raka berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding rumahnya. Ia merapikan rambutnya yang sederhana, mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, meskipun warnanya sudah sedikit pudar. Ibunya memperhatikan dari belakang. Kamu mau kemana, Nah? Tanyanya pelan. Raka terdiam sejenak, lalu menoleh. Aku mau ke rumah Pak Surya. Ibunya langsung terkejut. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sunyi. Kamu yakin? Suaranya bergetar. Raka mengangguk. Kalau aku nggak coba sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Ibunya menatap Raka lama. Ada rasa khawatir, tapi juga kebanggaan. Ia tahu, anaknya bukan orang yang gegabah. Jika Raka sudah memutuskan sesuatu, berarti ia sudah siap menanggung risikonya. Dengan langkah pelan, ibunya mendekat. Ia merapikan kerah baju Raka. Apapun yang terjadi, ingat, kamu tetap anak ibu yang paling kuat. Raka tersenyum tipis. Ia mencium tangan ibunya. Lalu pergi. Langkahnya mantap. Namun setiap langkah terasa seperti semakin mendekat pada badai. Di sisi lain, Nadira gelisah sejak pagi. Entah kenapa, hatinya tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan perasaan itu semakin kuat saat ia melihat dari kejauhan. Raka berjalan menuju rumahnya. Nadira langsung berdiri dari tempat duduknya. Jangan, bisiknya panik. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Raka. Dan ia juga tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Rumah Pak Surya tampak lebih megah dari biasanya. Pagar besi tinggi berdiri kokoh, seolah menjadi batas antara dua dunia yang berbeda.
Raka berhenti sejenak di depan gerbang. Menarik napas panjang. Lalu mengetuk. Seorang pekerja membuka pintu. "Cari siapa?" tanyanya singkat. "Saya ingin bertemu Pak Surya." Tatapan pekerja itu berubah. Dari biasa, menjadi meremehkan. Namun ia tetap masuk untuk memberitahu. Tak lama kemudian, Raka dipersilakan masuk. Halaman luas itu terasa asing baginya. Semua terlihat rapi, bersih, dan mewah. Berbanding terbalik dengan hidup yang selama ini ia jalani. Di ruang tengah, Pak Surya sudah duduk. Beberapa temannya juga ada di sana. Mereka sedang berbincang santai, namun suasana langsung berubah saat Raka masuk. Sunyi. Semua mata tertuju padanya. Pak Surya menyipitkan mata. "Siapa kamu?" tanyanya dingin. Raka menunduk hormat. "Saya Raka, Pak." "Raka?" ulang Pak Surya. "Oh, anak kampung itu." Beberapa orang mulai tersenyum sinis. Raka menelan ludah. Namun ia tetap berdiri tegak. "Saya datang dengan niat baik, Pak." Pak Surya bersandar santai. "Niat baik?" katanya sambil tersenyum tipis. "Coba bilang, niat baik seperti apa?" Raka menarik napas dalam. "Ini momen yang menentukan. Saya ingin melamar anak Bapak." Kalimat itu jatuh. Dan seketika, ruangan meledak oleh tawa. Tawa keras. Tawa meremehkan. Tawa yang menusuk. Salah satu teman Pak Surya bahkan menepuk meja. "Dia serius?" katanya sambil tertawa. Pak Surya ikut tertawa. Namun matanya tetap dingin. "Kamu?" katanya pelan. "Melamar anak saya?" Raka tetap diam. Ia tidak mundur. Ia tidak membela diri. Ia hanya berdiri, dengan keberanian yang tersisa. Pak Surya berdiri perlahan. Langkahnya mendekat. Setiap langkah terasa menekan. "Kamu itu siapa?" tanyanya tajam. "Punya apa kamu?" Raka tidak menjawab. Karena ia tahu, ia tidak punya apa-apa. Dan justru itu yang membuat semua semakin sakit. "Rumah?" lanjut Pak Surya. "Nggak punya." "Uang?" Ia tertawa kecil. "Jauh dari cukup." "Status?" Ia menggeleng. "Nggak jelas." Lalu ia menatap langsung ke mata Raka. "Dengan semua itu, kamu berani melamar anak saya?" Suasana semakin panas. Nadira yang sejak tadi mengintip dari balik pintu tidak kuat lagi. Ia ingin keluar. Namun kakinya terasa kaku. Air matanya mulai jatuh. Di ruang tengah itu, harga diri Raka sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Salah satu teman Pak Surya ikut menimpali. "Ngaca dulu, Nak," katanya keras. "Jangan mimpi terlalu tinggi." Tawa kembali pecah. Raka menunduk. Namun bukan karena kalah. Melainkan menahan sesuatu yang hampir pecah di dalam dirinya. Pak Surya mendekat lebih dekat. Suaranya kini lebih rendah. Namun jauh lebih tajam. "Dengar baik-baik," katanya. "Anak saya bukan untuk orang seperti kamu." Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. "Dan mulai hari ini, jangan pernah dekati dia lagi." Sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia hanya mengangguk pelan. Sebagai tanda bahwa ia mengerti. Bukan mengerti karena setuju, tapi mengerti posisi dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik. Ia berjalan keluar. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tidak berhenti. Di belakangnya, tawa masih terdengar. Masih mengejek. Masih merendahkan. Di luar gerbang, Nadira sudah menunggu. Matanya penuh air mata. "Raka," suaranya lirih. Raka berhenti. Menatapnya. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Namun kemudian, Raka hanya tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka. "Jaga diri kamu," katanya pelan. Nadira menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. "Maaf," bisiknya. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatapnya satu kali lagi. Lalu pergi. Tanpa menoleh. Langkahnya menjauh. Meninggalkan luka. Meninggalkan cinta. Dan meninggalkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam rumah megah itu, tawa perlahan mereda. Namun satu hal tidak mereka sadari. Hari itu, bukan akhir dari Raka. Melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang suatu hari nanti, akan membuat mereka semua terdiam. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya.
Panasnya menyengat kulit, seolah ikut memperkeruh suasana yang sudah tegang sejak pagi. Namun yang lebih panas dari cuaca hari itu adalah kabar yang menyebar cepat ke seluruh penjuru kampung. Tentang Raka, tentang keberaniannya melamar Nadira, dan tentang bagaimana ia dipermalukan di rumah Pak Surya. Cerita itu berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Dari warung kopi, ke sawah, hingga ke sudut-sudut kecil kampung yang biasanya sunyi. Namun seperti kebanyakan cerita yang beredar, kisah itu tidak lagi utuh. Ia dibesar-besarkan, dibumbui, dipelintir, hingga akhirnya berubah menjadi bahan tertawaan. Sore itu, Raka berjalan melewati jalan utama kampung. Langkahnya pelan, wajahnya datar, namun di dalam hatinya, sesuatu masih bergejolak. Beberapa orang yang melihatnya mulai berbisik. Itu dia orangnya, yang nekat melamar anak Pak Surya. Berani banget ya. Bisikan itu berubah menjadi suara yang semakin jelas. Tidak lagi disembunyikan. Seolah sengaja ingin didengar. Raka tetap berjalan. Namun setiap kata terasa seperti lemparan batu. Di warung kopi, beberapa pria yang sedang duduk langsung memperhatikannya. Salah satu dari mereka tertawa. "Kamu ini hebat juga ya, Rak," katanya dengan nada mengejek. "Nggak punya apa-apa, tapi mimpi setinggi langit." Yang lain ikut menimpali. "Bukan mimpi lagi itu, sudah halu," katanya sambil terkekeh. Tawa pecah. Raka berhenti sejenak. Ia tidak marah. Ia juga tidak membalas. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu melanjutkan langkahnya. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin banyak mata yang memandang. Semakin banyak mulut yang berbicara. Seolah seluruh kampung sedang menikmati satu hal yang sama. Menghancurkan harga dirinya. Di ujung jalan, beberapa pemuda berdiri berkumpul. Saat Raka lewat, salah satu dari mereka bersuara keras. "Rak," panggilnya. Raka berhenti. "Kamu itu nggak tahu diri ya?" katanya tanpa basa-basi. Suasana langsung hening. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. "Anak Pak Surya itu bukan buat orang kaya kamu," lanjutnya. "Jangan bikin malu kampung ini." Kata-kata itu lebih tajam dari yang lain. Karena kali ini bukan hanya penghinaan, tapi juga penolakan dari lingkungannya sendiri. Raka menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Namun ia tetap tenang. "Aku cuma mencoba," jawabnya pelan. Pemuda itu tertawa sinis. "Mencoba?" ulangnya. "Kalau kamu tahu batas, kamu nggak akan coba." Tawa kembali terdengar. Namun kali ini lebih keras. Lebih menyakitkan. Raka tidak menjawab lagi. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apapun. Ia memilih berjalan. Meninggalkan kerumunan itu. Namun langkahnya kini terasa lebih berat. Setiap hinaan yang ia terima hari itu seperti menumpuk di dalam dirinya. Menjadi beban. Menjadi luka. Yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Sementara itu, di rumah Pak Surya, suasana justru berbeda. Tamu-tamu masih berdatangan. Beberapa orang yang mendengar kejadian tadi pagi sengaja datang untuk mendengar langsung cerita dari Pak Surya. Dan seperti yang diduga, Pak Surya tidak melewatkan kesempatan itu. Dengan bangga, ia menceritakan kembali kejadian tersebut. "Tiba-tiba datang," katanya sambil tertawa. Dengan muka serius, bilang mau melamar anak saya. Orang-orang ikut tertawa. "Berani juga ya," kata salah satu tamu. "Berani atau nggak tahu diri?" sahut yang lain. Tawa kembali pecah. Di sudut ruangan, Nadira berdiri diam. Ia mendengar semuanya. Setiap kata, setiap tawa, setiap ejekan. Dan setiap detik itu, terasa seperti menyayat hatinya. Ia ingin berteriak. Ia ingin membela Raka. Namun suaranya tertahan. Seolah tidak punya kekuatan. Air matanya jatuh perlahan. Namun tidak ada yang memperhatikan. Bagi mereka, ini hanya hiburan. Hiburan dari kisah seorang pemuda miskin yang berani bermimpi terlalu tinggi. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Namun bagi Raka, hari itu belum berakhir. Ia duduk sendiri di tepi sungai. Tempat yang sering ia kunjungi saat ingin menenangkan diri. Air mengalir pelan. Suara gemericiknya biasanya menenangkan. Namun kali ini, tidak cukup. Raka menatap pantulan dirinya di air. Wajah yang lelah. Mata yang menyimpan luka. "Kenapa rasanya seperti ini?" bisiknya pelan. Ia tidak menangis. Namun rasa sakit itu lebih dalam dari sekadar air mata. Ia merasa kecil. Sangat kecil.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan jarak antara dirinya dan dunia yang selama ini ia impikan. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Bukan amarah, bukan dendam, tapi tekad. Tekad yang diam-diam tumbuh dari luka. Raka mengepalkan tangannya. Kalau aku berhenti sekarang, katanya pelan, semua yang mereka bilang, jadi benar. Ia menunduk, mengambil napas panjang. Dan aku nggak mau itu. Angin malam berhembus, membawa hawa dingin. Namun di dalam diri Raka, ada api yang mulai menyala. Api yang tidak akan padam dengan hinaan. Api yang justru semakin besar. Semakin ia direndahkan. Di kejauhan, lampu rumah Pak Surya terlihat terang. Seperti simbol dunia yang selama ini tidak bisa ia gapai. Namun kali ini, Raka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil. Ia melihatnya sebagai tujuan. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibuktikan. Malam semakin larut. Namun bagi Raka, perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan ia tahu, suatu hari nanti, orang-orang yang tertawa hari ini, akan menjadi orang-orang yang paling terdiam. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan ringan dari tetangga, bahkan suara jangkrik pun seakan menjauh. Kampung itu tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Ia duduk di depan rumahnya, ditemani lampu minyak yang redup. Cahaya kecil itu hanya cukup untuk menerangi sebagian wajahnya, sementara sisanya tenggelam dalam bayangan gelap. Seperti hidupnya saat ini. Ibunya keluar pelan dari dalam rumah, membawa segelas air hangat. Ia tahu anaknya belum tidur, dan ia juga tahu, ada sesuatu yang sedang dipendam. "Kamu belum istirahat?" tanyanya lembut. Raka menggeleng pelan. Ia menerima gelas itu tanpa banyak bicara. Ibunya duduk di sampingnya. Tidak langsung bertanya, hanya menemani. Karena terkadang, kehadiran jauh lebih berarti daripada kata-kata. Beberapa saat berlalu dalam diam. Sampai akhirnya, Raka membuka suara. "Bu," suaranya pelan. "Iya, Nak. Kalau kita lahir miskin, itu salah kita bukan?" Pertanyaan itu membuat ibunya terdiam. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena ia tahu, pertanyaan itu datang dari luka yang dalam. Ibunya menarik napas panjang. "Bukan," jawabnya akhirnya. "Itu bukan salah siapa-siapa." Raka menunduk. "Kalau begitu, kenapa rasanya seperti aku tidak pantas untuk apapun?" Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Menusuk. Ibunya menoleh, menatap wajah Raka yang kini tampak rapuh. Ia mengangkat tangannya, menyentuh bau anaknya. "Kamu bukan tidak pantas," katanya pelan. "Kamu hanya belum sampai di waktumu." Raka tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak cukup menutupi luka di hatinya. Hari itu terlalu berat. Penghinaan di depan banyak orang. Tawa yang merendahkan, tatapan yang meremehkan, semua itu terus berputar di pikirannya. Seperti tidak mau pergi, seperti sengaja ingin menetap. Malam semakin larut. Ibunya sudah masuk ke dalam. Namun Raka masih duduk di luar. Sendiri. Ia menatap langit. Kosong. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda. Hanya keheningan yang semakin menekan. Namun di dalam diam itu, perlahan-lahan Raka mulai memahami sesuatu. Bahwa dunia tidak akan berubah hanya karena ia berharap. Bahwa rasa sakit tidak akan hilang hanya karena ia diam. Dan bahwa, jika ia ingin dihargai, ia harus mengubah dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Raka menutup matanya. Mengambil napas panjang. Dalam hatinya, ia berbisik. "Allah, kalau ini jalan yang harus aku lewati, kuatkan aku." Angin malam berhembus lembut. Seolah menjawab. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih menyimpan lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih tajam, lebih fokus. Ia membantu ibunya seperti biasa. Mengambil air, membersihkan halaman, dan menyiapkan kebutuhan rumah. Namun gerakannya lebih cepat, lebih terarah. Seolah ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah selesai, ia berdiri di depan rumah. Menatap jalan yang membentang keluar kampung. Untuk pertama kalinya, ia melihat jalan itu bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai peluang. Sementara itu, di rumah besar Pak Surya, suasana kembali normal. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Nadira,
semuanya berubah. Ia tidak keluar kamar sejak semalam. Ia tidak makan. Ia tidak berbicara. Ia hanya duduk diam, memandangi satu titik. Mengingat wajah Raka saat terakhir kali ia melihatnya. Senyum tipis itu lebih menyakitkan dari tangisan. Karena di baliknya ada luka yang tidak diungkapkan. Aku harus lakukan sesuatu, bisiknya pelan. Namun sebelum ia sempat bertindak, pintu kamarnya diketuk. Keluar, suara Pak Surya terdengar dari luar. Dingin, tegas. Nadira mengusap air matanya. Lalu berdiri. Ia tahu, tidak ada pilihan. Di ruang tengah, Pak Surya sudah menunggu. Wajahnya serius. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Mulai hari ini, katanya langsung, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Nadira terkejut. Ayah? Tidak ada tapi, potongnya cepat. Dan satu lagi, ia menatap tajam. Lupakan anak itu. Kalimat itu seperti palu. Menghantam keras. Nadira menahan napas. Ayah nggak bisa paksa aku untuk. Bisa, jawab Pak Surya tegas. Sunyi. Suasana menjadi sangat berat. Kamu akan mengerti nanti, lanjutnya. Semua ini untuk kebaikan kamu. Namun bagi Nadira, itu bukan kebaikan. Itu penjara. Di luar rumah itu, kehidupan terus berjalan. Namun di dalam hati dua orang. Semuanya berubah. Raka dengan tekad barunya. Nadira dengan keterpaksaannya. Mereka kini berada di dua dunia yang berbeda. Namun masih terikat oleh satu hal yang sama. Cinta yang belum selesai. Dan luka yang belum sembuh. Raka melangkah pelan menjauh dari rumahnya. Ia tidak tahu pasti kemana arah langkahnya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak bisa tetap di tempat yang sama. Tidak setelah semua yang terjadi. Tidak setelah harga dirinya diinjak begitu dalam. Ia berhenti sejenak di ujung kampung. Menoleh ke belakang. Melihat rumahnya. Melihat kehidupan lamanya. Lalu kembali menatap ke depan. Jalan panjang terbentang. Penuh ketidakpastian. Namun juga penuh kemungkinan. Raka mengepalkan tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap meninggalkan semua yang ia kenal. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali. Dengan cara yang berbeda. Pagi di rumah besar Pak Surya terasa lebih sibuk dari biasanya. Para pekerja mondar-mandir, membersihkan halaman, menata kursi, dan mempersiapkan sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Namun satu hal yang pasti, Pak Surya sedang merancang sesuatu yang besar. Di ruang tengah, ia duduk bersama beberapa orang penting. Wajahnya serius, namun sesekali tersenyum tipis, seperti seseorang yang sedang yakin dengan rencananya sendiri. Ini kesempatan bagus, ucap salah satu tamunya. Pak Surya mengangguk. Bukan cuma bagus, jawabnya pelan, ini langkah yang tepat. Di hadapannya, duduk seorang pria tua dengan pakaian rapi dan perhiasan mencolok. Dialah Haji Mahendra. Juragan emas yang dikenal luas, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena pengaruhnya yang besar. Usianya jauh di atas Nadira. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya dipenuhi garis usia. Namun matanya masih tajam. Dan satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Keinginannya. Aku sudah lama memperhatikan anakmu, kata Haji Mahendra dengan suara berat. Dia cocok jadi pendampingku. Kalimat itu terdengar seperti keputusan, bukan permintaan. Pak Surya tersenyum. Kalau memang itu yang terbaik, jawabnya. Bagi Pak Surya, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah investasi. Dengan menjodohkan Nadira dengan Haji Mahendra, ia tidak hanya memperkuat statusnya, tapi juga membuka pintu ke kekayaan yang lebih besar. Ia tidak peduli dengan perasaan anaknya. Yang penting adalah masa depan, menurut versinya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar, Nadira duduk diam. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Namun firasatnya mengatakan, sesuatu yang buruk sedang mendekat. Pintu terbuka. Seorang pekerja masuk. Nona diminta ke ruang tengah. Nada suaranya datar. Namun cukup untuk membuat jantung Nadira berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia berjalan keluar. Setiap langkah terasa berat. Seolah kakinya tahu bahwa setelah ini, tidak ada yang akan sama. Saat ia masuk ruang tengah, semua mata langsung tertuju padanya. Pak Surya berdiri. Nadira, sini, katanya. Nadira mendekat. Lalu matanya menangkap sosok pria tua di kursi itu. Haji Mahendra. Tatapannya membuat Nadira tidak nyaman.
Seperti dinilai. Seperti dimiliki. Nadira, kata Pak Surya dengan nada yang dibuat lembut, ini Haji Mahendra. Nadira hanya mengangguk kecil. Namun tidak berkata apa-apa. Pak Surya melanjutkan. Kamu akan menikah dengannya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa pengantar. Tanpa pertimbangan. Tanpa ruang untuk menolak. Nadira membeku. Untuk beberapa detik, ia tidak bisa berbicara. Ayah bercanda? Suaranya akhirnya keluar, pelan namun penuh ketidakpercayaan. Pak Surya langsung berubah. Wajahnya kembali keras. Ayah tidak pernah bercanda soal masa depan kamu. Nadira menggeleng. Tidak, aku tidak mau, katanya tegas. Suasana langsung berubah tegang. Haji Mahendra memperhatikan dengan tatapan dingin. Pak Surya mendekat. Ini bukan soal mau atau tidak, katanya rendah. Ini keputusan. Air mata mulai menggenang di mata Nadira. Aku bukan barang yang bisa dijual, yah. Kalimat itu membuat Pak Surya marah. Tangannya mengepal. Jaga bicaramu, bentaknya. Sunyi. Semua orang terdiam. Namun Nadira tidak mundur. Aku punya perasaan, lanjutnya. Aku punya pilihan. Pak Surya tertawa sinis. Pilihan? Ulangnya. Pilihan kamu itu salah sejak kamu dekat dengan anak itu. Nama Raka tidak disebut. Namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Nadira menunduk. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena hatinya sedang dipaksa untuk hancur. Haji Mahendra akhirnya berbicara. Perasaan bisa diatur, katanya tenang. Nanti juga terbiasa. Kalimat itu membuat Nadira semakin sesak. Baginya, itu bukan solusi. Itu ancaman. Pak Surya kembali duduk. Persiapan akan dimulai minggu depan, katanya. Kamu tinggal mengikuti. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada ruang untuk melawan. Semuanya sudah diputuskan. Nadira berdiri kaku. Dunia terasa runtuh. Ia ingin berteriak. Namun suaranya hilang. Ia ingin lari. Namun kakinya tidak bergerak. Dengan langkah lemah, ia kembali ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia langsung jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Bukan tangis biasa. Tapi tangis seseorang yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Di sisi lain kampung, Raka masih belum tahu semua ini. Namun hatinya gelisah. Seperti ada sesuatu yang menariknya kembali. Namun ia mencoba menahan. Ia tahu, jika ia kembali sekarang, ia hanya akan mengulang luka yang sama. Sore itu, Raka duduk di bawah pohon yang sama. Tempat terakhir ia bertemu Nadira. Ia menatap kosong. Namun pikirannya penuh. Tanpa ia sadari, di waktu yang sama, hidup Nadira sedang diarahkan ke jalan yang tidak ia pilih. Dan seseorang yang mencintainya, sedang berdiri jauh, tanpa tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Langit mulai gelap. Angin berhembus lebih kencang. Seolah membawa pertanda bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan bisa dihentikan dengan mudah. Dan rencana yang sudah dimulai akan menyeret semua orang ke dalamnya. Malam itu turun dengan sunyi yang menekan. Langit gelap tanpa bulan, hanya beberapa bintang yang tampak redup, seolah ikut merasakan beratnya suasana di rumah besar Pak Surya. Lampu-lampu tetap menyala terang, namun di dalam kamar Nadira, semuanya terasa gelap. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Matanya sembab. Tangisnya belum benar-benar berhenti sejak siang tadi. Keputusan itu masih terngiang jelas. Kamu akan menikah dengannya. Kalimat itu seperti terus berputar di kepalanya, tidak memberi ruang untuk bernapas. Nadira memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak punya kendali. Ia bukan lagi seseorang yang bebas memilih. Ia hanya seperti boneka, yang digerakkan oleh keputusan orang lain. Aku nggak bisa, aku nggak akan bisa, bisiknya lirih. Air matanya kembali jatuh. Namun di tengah keputusasaan itu, satu nama muncul di pikirannya. Raka. Wajahnya, senyumnya, tatapannya yang selalu tenang. Semua itu terasa begitu dekat, namun sekaligus sangat jauh. Aku harus ketemu dia. Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan karena rencana, tapi karena hati yang tidak mau menyerah. Nadira berdiri. Ia mengusap air matanya. Lalu berjalan menuju jendela. Di luar, halaman tampak sepi. Para pekerja sudah kembali ke tempat masing-masing.
Ini kesempatan. Tanpa berpikir panjang, Nadira membuka jendela pelan. Ia turun dengan hati-hati. Langkahnya pelan, namun penuh keberanian. Ia tahu risikonya. Jika ketahuan, semuanya bisa semakin buruk. Namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal. Bertemu Raka. Di sisi lain kampung, Raka masih duduk di tempat yang sama. Seolah tidak ingin pulang. Seolah tempat itu menyimpan sisa-sisa kebahagiaan yang belum ingin ia lepaskan. Langit semakin gelap. Namun ia tetap di sana. Sampai akhirnya, langkah kaki terdengar. Pelan. Terburu-buru. Raka menoleh. Dan matanya langsung membesar. Nadira? Gadis itu berdiri di depannya. Napasnya terengah. Wajahnya penuh air mata. Tanpa berkata apa-apa, Nadira langsung memeluk Raka. Erat. Seolah takut kehilangan. Raka terdiam. Ia tidak menyangka. Namun perlahan, ia membalas pelukan itu. Ada apa? Tanyanya pelan. Suara Nadira bergetar. Ayahku, menjodohkanku. Raka langsung membeku. Dengan siapa? Ia sudah tahu jawabannya bahkan sebelum Nadira melanjutkan. Dengan Haji Mahendra. Kalimat itu jatuh. Dan dunia seakan berhenti. Raka melepaskan pelukan. Menatap Nadira dalam. Secepat itu, suaranya rendah. Nadira mengangguk. Mereka sudah rencanakan semuanya. Air matanya jatuh lagi. Aku nggak mau, Rak, aku nggak bisa. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Luka lama belum sembuh. Kini datang luka baru. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Lalu kamu mau apa? Tanyanya akhirnya. Nadira menggenggam tangan Raka. Kuat. Aku mau kamu, katanya tanpa ragu. Aku mau hidup sama kamu. Kalimat itu sederhana. Namun berat. Sangat berat. Raka menutup matanya sejenak. Seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku belum bisa apa-apa, Nadira. Suara itu jujur. Tanpa ditutupi. Tanpa dibesar-besarkan. Aku belum punya apa-apa untuk kamu. Nadira menggeleng cepat. Aku nggak butuh itu, katanya tegas. Aku cuma butuh kamu. Raka membuka mata. Menatapnya. Untuk sesaat, ia ingin percaya. Ia ingin menerima. Ia ingin membawa Nadira pergi saat itu juga. Namun kenyataan menariknya kembali. Dunia nggak sesederhana itu, ucapnya pelan. Nadira terdiam. Kalau kita pergi sekarang, lanjut Raka, kita hanya akan lari, bukan menyelesaikan. Air mata Nadira jatuh semakin deras. Jadi aku harus apa? Suaranya pecah. Raka tidak langsung menjawab. Ia tahu, tidak ada jawaban yang mudah. Namun satu hal mulai jelas di hatinya. Ia tidak bisa terus berada di posisi ini. Ia tidak bisa terus menjadi seseorang yang hanya bisa melihat. Tanpa mampu melakukan apa-apa. Raka menggenggam tangan Nadira. Lembut. Percaya sama aku, katanya pelan. Nadira menatapnya. Penuh harap. Aku akan kembali, lanjut Raka. Bukan sebagai orang yang sekarang. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia bisa merasakan keseriusan di baliknya. Berapa lama? Tanyanya lirih. Raka menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Sunyi. Angin malam berhembus. Membawa rasa dingin yang menusuk. Namun yang lebih dingin adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Nadira menggenggam tangan Raka lebih erat. Aku akan tunggu, katanya pelan. Raka menatapnya. Ada rasa haru. Namun juga rasa takut. Takut waktu tidak berpihak. Takut keadaan tidak memberi kesempatan. Namun di saat itu, mereka hanya punya satu hal. Harapan. Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara orang mencari. Nadira. Suara itu keras. Itu suara salah satu pekerja. Nadira panik. Aku harus pergi. Raka mengangguk. Namun sebelum pergi, Nadira menatapnya sekali lagi. Dalam. Seolah ingin mengingat setiap detail wajahnya. Aku tunggu kamu, bisiknya. Lalu ia berlari. Menghilang dalam gelap. Raka berdiri diam. Menatap arah kepergian itu. Dadanya terasa kosong. Namun di dalam kekosongan itu, ada tekad yang semakin kuat. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan kali ini, ia tidak akan datang dengan tangan kosong. Pagi itu, langit tampak cerah tanpa awan. Namun di balik terang yang terlihat,
ada bayangan gelap yang mulai bergerak diam-diam. Di rumah besar Pak Surya, persiapan lamaran terus berjalan. Kain-kain dekorasi mulai dipasang, suasana dibuat seolah-olah ini adalah perayaan besar yang membanggakan. Namun bagi Nadira, semua itu terasa seperti jebakan. Ia tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Bukan karena sudah menerima, tapi karena hatinya mulai mengeras. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Di ruang tamu, Haji Mahendra kembali datang. Kali ini tidak sendiri. Ia ditemani seorang pria tua berpakaian serba hitam. Wajahnya tenang, namun sorot matanya sulit ditebak. Orang itu tidak banyak bicara, namun kehadirannya cukup membuat suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih menekan. Pak Surya menyambut mereka dengan penuh hormat. "Silakan duduk," katanya. Haji Mahendra tersenyum tipis. "Persiapan sudah berjalan?" tanyanya. "Semua sesuai rencana," jawab Pak Surya. Pria tua berbaju hitam itu hanya mengamati sekitar, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Itu anaknya?" tanyanya pelan saat melihat Nadira yang berdiri di kejauhan. Pak Surya mengangguk. "Iya." Pria itu tersenyum samar. Matanya masih melawan. Kalimat itu membuat Pak Surya sedikit tidak nyaman. Haji Mahendra hanya tertawa kecil. "Itu sebabnya saya membawa beliau," katanya santai. Pak Surya menoleh. "Untuk apa?" Haji Mahendra menyandarkan tubuhnya. "Kadang, ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa." Kalimat itu menggantung, namun maknanya jelas. Di sudut ruangan, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan pria tua itu membuatnya merinding. Seperti ada tekanan yang tidak terlihat. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam pikirannya. Ia memalingkan wajah, mencoba mengabaikan. Namun rasa tidak nyaman itu tetap ada. Pria tua itu akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan mendekati Nadira. Setiap langkahnya terasa berat. Nadira mundur sedikit. "Apa yang kamu rasakan?" tanya pria itu tiba-tiba. Nadira tidak menjawab. "Ada yang kamu pikirkan, seseorang," lanjutnya. Nadira terkejut. Namun ia mencoba tetap tenang. "Saya tidak tahu maksud Anda," jawabnya. Pria itu tersenyum. Namun senyum itu tidak hangat. "Tidak perlu takut," katanya pelan. "Semua akan berjalan sesuai takdir." Kata takdir itu terasa aneh di telinga Nadira. Seolah digunakan untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Pria itu kembali ke tempat duduknya. Lalu berbisik pelan kepada Haji Mahendra. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Namun setelah itu, Haji Mahendra terlihat lebih percaya diri. Seolah ia yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Hari itu berlalu dengan suasana yang semakin aneh. Nadira mulai merasa lelah. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Seperti ada sesuatu yang terus menekan pikirannya. Ia mencoba melawan. Namun semakin ia melawan, semakin berat rasanya. Malam tiba. Langit kembali gelap. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Di dalam kamar, Nadira duduk diam. Matanya kosong. Namun di dalam dirinya, ada perlawanan yang masih bertahan. "Aku nggak boleh kalah," bisiknya pelan. Di sisi lain kampung, Raka sedang berjalan cepat. Ia baru saja pulang dari mencari informasi pekerjaan di kota terdekat. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat seseorang datang tergesa-gesa. Itu salah satu teman lamanya. "Rak," panggilnya. Raka menoleh. "Ada apa?" Temannya mendekat, napasnya terengah. "Kamu harus hati-hati," katanya. Raka mengernyit. "Kenapa?" Temannya menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Haji Mahendra, dia nggak suka kamu masih dekat sama Nadira." Raka diam. "Dia pakai cara aneh," lanjutnya. "Katanya pakai orang pintar, dan sekarang dia mulai cari kamu." Raka mengepalkan tangan. "Cari aku untuk apa?" Temannya ragu sejenak. "Bukan untuk bicara?" Kalimat itu tidak selesai. Namun maknanya jelas. Raka menarik napas dalam. Dadanya kembali terasa berat. Namun kali ini bukan hanya karena luka, tapi juga ancaman. Ia menatap jalan di depannya. Gelap, sepi, namun penuh risiko. "Aku nggak akan lari," katanya pelan. Temannya menatapnya. "Ini bukan soal berani atau enggak, Ra. Ini bahaya." Raka mengangguk. Ia tahu. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan.
Jika ia mundur sekarang, semua akan berakhir. Dan Nadira akan benar-benar hilang. Malam semakin larut. Namun ketegangan justru semakin terasa. Di satu sisi, kekuasaan mulai bermain dengan cara gelap. Di sisi lain, seseorang sedang bersiap menghadapi semuanya. Dengan tekad yang belum pernah sebesar ini. Dan tanpa disadari, pertarungan ini tidak lagi sekadar soal cinta. Tapi soal siapa yang akan bertahan. Dan siapa yang akan hancur. Malam itu turun lebih gelap dari biasanya. Tidak ada suara angin, tidak ada riuh serangga. Kampung terasa sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang menekan, seperti sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Raka berjalan sendirian di jalan kecil yang menghubungkan kampung dengan area ladang. Langkahnya cepat, pikirannya penuh setelah mendengar peringatan dari temannya. Ia tahu, ancaman itu nyata. Namun ia tidak tahu kapan akan datang. Dan justru ketidakpastian itu yang membuat segalanya terasa lebih mencekam. Langkahnya tiba-tiba melambat. Perasaannya berubah. Seperti ada yang mengawasi. Raka menoleh ke belakang. Kosong. Namun instingnya tidak pernah salah. Ia kembali melangkah, kali ini lebih waspada. Sampai akhirnya, suara langkah kaki terdengar. Bukan satu. Lebih dari satu. Dari arah gelap di belakangnya. Raka berhenti. Perlahan ia berbalik. Dari bayangan malam, 3 pria muncul. Tubuh besar. Tatapan dingin. Langkah mereka santai, namun penuh ancaman. Raka tidak mundur. Ia berdiri diam. Menunggu. Salah satu dari mereka mendekat. "Kamu Raka?" tanyanya singkat. Raka mengangguk pelan. "Ada perlu apa?" Pria itu tersenyum miring. "Perlu sedikit saja." Tanpa peringatan, pukulan pertama mendarat. Keras. Raka terhuyung. Namun belum sempat ia menyeimbangkan diri. Pukulan kedua menyusul. Dan ketiga. Tubuhnya jatuh ke tanah. Napasnya terengah. Namun mereka tidak berhenti. Tendangan demi tendangan menghantam. Tanpa belas kasihan. Tanpa alasan yang perlu dijelaskan. "Jauhi Nadira," kata salah satu dari mereka di sela pukulan. "Kalau tidak..." Ia berhenti sejenak. Lalu menendang lebih keras. "Kamu nggak akan bisa jalan lagi." Raka mencoba bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Namun yang lebih sakit adalah kenyataan bahwa ia diperlakukan seperti ini hanya karena ia mencintai. Para preman itu akhirnya berhenti. Bukan karena kasihan, tapi karena merasa cukup. Salah satu dari mereka jongkok di depan Raka. "Ini baru peringatan," katanya pelan. "Kalau kamu masih nekat..." Ia tidak melanjutkan. Namun tatapannya cukup menjelaskan semuanya. Mereka pergi. Menghilang dalam gelap. Meninggalkan Raka sendirian. Di tanah. Dalam luka. Dalam sunyi. Beberapa saat, Raka tidak bergerak. Napasnya berat. Setiap tarikan terasa menyakitkan. Namun perlahan, ia mencoba bangkit. Tangan gemetar. Kaki goyah. Namun ia tidak ingin tetap terjatuh. Tidak kali ini. Ia berdiri. Meski sulit. Meski sakit. Ia tetap berdiri. Langkahnya tertatih. Namun ia terus berjalan. 1 langkah. 2 langkah. Dan terus. Di kejauhan, lampu rumah mulai terlihat. Namun perjalanan itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di sisi lain kampung, Nadira tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Ia berdiri di dekat jendela. Menatap keluar. Gelap. Sepi. Namun perasaannya semakin tidak tenang. "Raka," bisiknya pelan. Air matanya jatuh lagi. Tanpa ia tahu, orang yang ia sebut namanya sedang berjuang berdiri di tengah luka. Sementara itu, di rumah Pak Surya, suasana tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Atau mungkin, ada yang tahu, tapi memilih diam. Haji Mahendra duduk santai, menyeruput minuman hangat. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, ada kepuasan yang tersembunyi. Pesan telah disampaikan. Dan ia yakin, pesan itu cukup jelas. Kembali ke Raka. Ia akhirnya sampai di depan rumahnya. Ibunya yang melihat langsung panik. "Ya Allah, Raka." Ia berlari menghampiri, membantu anaknya masuk. Melihat luka di wajahnya. Melihat tubuhnya yang gemetar.
Siapa yang melakukan ini? Suaranya bergetar. Raka tidak langsung menjawab. Ia duduk pelan, menahan sakit. Namun matanya berbeda, lebih tajam, lebih dalam. Orang yang takut, jawabnya pelan. Ibunya tidak mengerti. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit rumahnya. Rasa sakit masih terasa. Namun pikirannya jauh lebih sakit. Semua yang terjadi, semua penghinaan, semua kekerasan, kini menyatu. Dan dari semua itu, sesuatu mulai terbentuk. Bukan dendam, tapi tekad. Tekad yang tidak bisa lagi dihentikan. Raka mengepalkan tangannya. Pelan, namun penuh arti. Aku nggak akan berhenti. Kalimat itu keluar hampir tanpa suara. Namun cukup kuat untuk mengubah segalanya. Di luar, malam tetap sunyi. Namun di dalam diri Raka, sebuah keputusan telah diambil. Dan setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat Raka membuka matanya. Rasa sakit masih menjalar di tubuhnya. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada beban yang menahan dari dalam. Luka di wajahnya belum kering, dan napasnya masih terasa sesak. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Ia tidak lagi terlihat ragu. Di dalam dirinya, keputusan itu sudah bulat. Raka bangkit perlahan dari tempat tidurnya. Ia duduk sejenak, menahan rasa sakit, lalu menatap keluar melalui celah jendela kecil. Cahaya pagi mulai masuk, lembut namun cukup untuk menerangi ruang sederhana itu. Ia tahu, ini akan menjadi pagi terakhirnya di kampung itu. Bukan karena ia ingin lari, tapi karena ia harus pergi untuk kembali. Ibunya masuk ke dalam kamar, wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Kamu harus istirahat, katanya lembut. Raka menggeleng pelan. Aku harus pergi, Bu. Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Pergi. Satu kata yang sederhana, namun penuh arti. Mau kemana? Tanyanya pelan. Jakarta. Sunyi. Nama kota itu terdengar jauh. Bukan hanya secara jarak, tapi juga harapan. Ibunya menatap Raka dalam. Kamu yakin? Suaranya bergetar. Raka mengangguk. Kalau aku tetap di sini, aku hanya akan jadi orang yang sama. Ia berhenti sejenak. Dan aku nggak mau terus seperti ini. Ibunya menunduk. Air matanya jatuh. Bukan karena tidak mendukung, tapi karena ia tahu, perjalanan itu tidak akan mudah. Kamu sendirian di sana, bisiknya. Raka tersenyum tipis. Selama ini aku juga sendiri, Bu. Kalimat itu menyakitkan. Namun jujur. Ibunya mendekat, memeluk Raka erat. Jaga diri kamu, katanya. Raka membalas pelukan itu. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Seolah ingin memberi mereka kesempatan untuk mengingat momen itu lebih lama. Setelah itu, Raka bersiap. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Hanya beberapa pakaian. Dan sedikit uang hasil tabungan. Namun yang paling penting, ia membawa tekad. Di luar, kampung masih belum sepenuhnya hidup. Beberapa orang mulai beraktivitas. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa seseorang sedang meninggalkan tempat itu dengan tujuan besar. Raka berjalan menuju ujung kampung. Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap sudut yang ia lewati menyimpan kenangan. Tempat ia bekerja, tempat ia tertawa, tempat ia jatuh, dan tempat ia mencintai. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Rumah-rumah sederhana itu terlihat tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Raka, semuanya sudah berubah. Suatu hari nanti, bisiknya pelan. Kalimat itu tidak selesai. Namun maknanya jelas. Ia akan kembali. Bukan sebagai orang yang sama. Di sisi lain, Nadira terbangun dengan perasaan yang tidak tenang. Ia langsung menuju jendela, menatap keluar. Namun kali ini, ia tidak melihat apapun. Tidak ada sosok Raka. Tidak ada tanda-tanda. Hanya kekosongan. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia genggam erat. Kenapa rasanya seperti ini? Bisiknya. Ia tidak tahu. Namun di dalam hatinya, ia merasa Raka sedang pergi. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu benar. Raka sudah sampai di jalan besar. Sebuah kendaraan umum berhenti di depannya. Tanpa ragu, ia naik. Duduk di dekat jendela. Kendaraan itu mulai bergerak. Perlahan meninggalkan kampung.
Raka menatap keluar. Sawah, rumah, jalan kecil. Semua mulai menjauh. Semua mulai mengecil. Sampai akhirnya, hilang. Raka menutup matanya sejenak. Mengambil napas panjang. "Aloh, aku titip semua di sini." Perjalanan dimulai. Di depan, jalan panjang menunggu. Penuh ketidakpastian. Penuh tantangan. Namun juga penuh harapan. Di belakang, seseorang menatap kosong dari jendela. Nadira berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Seolah hatinya tahu bahwa seseorang yang ia cintai baru saja pergi, tanpa pamit, tanpa janji yang pasti. Hanya meninggalkan satu hal. Harapan yang belum tentu kembali. Di rumah besar itu, persiapan pernikahan semakin cepat. Tidak ada yang peduli dengan apa yang dirasakan Nadira. Yang penting adalah acara berjalan sesuai rencana. Dan waktu terus berjalan, tanpa menunggu siapapun. Sementara itu, kendaraan yang ditumpangi Raka terus melaju. Meninggalkan masa lalu, menuju masa depan yang belum ia kenal. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi berjalan sebagai pemuda yang ragu. Ia berjalan sebagai seseorang yang siap mengubah nasibnya sendiri. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Suara klakson bersahutan, debu beterbangan, dan gedung-gedung tinggi berdiri seperti dinding raksasa yang tak ada ujungnya. Jakarta, kota yang selama ini hanya Raka dengar dari cerita orang-orang kampung. Kini, ia berdiri di dalamnya. Sendirian. Raka turun dari kendaraan dengan langkah ragu. Matanya menyapu sekitar, mencoba memahami tempat baru yang begitu asing. Orang-orang berjalan cepat, tidak saling peduli, dan semua terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Berbeda dengan kampung. Di sini, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang peduli siapa dirinya. Dan justru itu yang membuatnya sadar. Ia harus benar-benar memulai dari nol. Raka menggenggam tas kecilnya. Isinya tidak seberapa. Namun di dalamnya, ada harapan yang ia bawa dari kampung. Hari pertama, Raka berjalan tanpa tujuan pasti. Ia mencari pekerjaan. Apa saja, selama halal dan bisa menghasilkan. Ia mendatangi toko, warung, proyek bangunan, bahkan gudang. Namun jawaban yang ia terima hampir sama. "Maaf, belum butuh." "Sudah penuh." Atau, "Kamu punya pengalaman?" Pertanyaan terakhir itu selalu membuatnya diam. Karena jawabannya tidak pernah cukup. Sore mulai turun. Perutnya lapar. Kakinya pegal. Namun ia belum mendapatkan apa-apa. Raka duduk di pinggir jalan. Menatap lalu lintas yang tidak pernah berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecilnya dirinya di kota sebesar ini. Namun ia tidak menyerah. Ia tidak datang sejauh ini untuk pulang dengan tangan kosong. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Semua terasa sama. Penolakan demi penolakan. Hingga akhirnya, di hari kelima, kesempatan itu datang. Sebuah gudang kecil di pinggiran kota membutuhkan tenaga angkut. Upahnya tidak besar. Pekerjaannya berat. Namun bagi Raka, itu cukup. Ia menerima tanpa berpikir panjang. Hari-harinya berubah. Dari pagi hingga malam, Raka bekerja mengangkat barang. Keringat mengalir tanpa henti. Tubuhnya lelah. Namun hatinya mulai menemukan ritme. Ia mulai terbiasa. Ia mulai belajar. Dari cara bekerja cepat. Dari cara membaca peluang. Dari cara bertahan. Malam hari, ia tidur di sudut gudang. Beralaskan kardus. Tanpa keluhan. Tanpa protes. Karena baginya, ini adalah langkah. Langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Suatu hari, Raka jatuh sakit. Tubuhnya demam. Tenaganya habis. Namun ia tetap bekerja. Karena jika ia berhenti, ia tidak makan. Ia tidak punya pilihan. Di tengah semua itu, satu hal yang selalu hadir dalam pikirannya. Nadira. Wajahnya. Senyumnya. Tangisnya saat terakhir kali mereka bertemu. Semua itu menjadi alasan. Alasan untuk terus bertahan. Alasan untuk tidak menyerah. "Aku harus kembali," bisiknya suatu malam. Bukan sekadar kembali. Tapi kembali sebagai seseorang yang berbeda. Waktu berlalu. Hari berubah menjadi minggu. Minggu menjadi bulan. Raka tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai berkembang. Ia mulai dipercaya. Ia mulai diberi tanggung jawab lebih. Dari sekadar pekerja angkut. Menjadi orang yang mengatur barang. Mengelola.
menghitung, belajar sedikit demi sedikit tentang dunia usaha. Ia memperhatikan cara pemilik gudang bekerja, cara mereka bernegosiasi, cara mereka mengambil keputusan. Dan tanpa disadari, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi hanya bekerja dengan tenaga. Ia mulai bekerja dengan pikiran. Suatu malam, pemilik gudang mendekatinya. "Kamu beda," katanya. Raka menoleh. "Maksudnya?" "Kamu nggak cuma kerja," lanjutnya. "Kamu belajar." Raka terdiam. Ia tidak menyangka diperhatikan. Pemilik itu tersenyum. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa jauh." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Raka, itu seperti cahaya. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat potensinya. Bukan meremehkan, bukan menertawakan, tapi menghargai. Dan itu cukup untuk membuatnya semakin yakin. Raka mulai menabung. Sedikit demi sedikit. Ia mengurangi kebutuhan. Menahan keinginan. Semua demi satu tujuan. Masa depan. Namun di balik semua itu, waktu terus berjalan. Di kampung, sesuatu juga sedang bergerak. Persiapan pernikahan Nadira semakin dekat. Dan tanpa Raka di sana, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya. Malam itu, Raka duduk di depan gudang. Menatap langit Jakarta yang tidak lagi penuh bintang. Namun pikirannya jauh. Kembali ke kampung. Ke seseorang yang ia tinggalkan. "Aku belum cukup," bisiknya pelan. Namun kali ini, nada suaranya berbeda. Bukan ragu, tapi penuh keyakinan. Ia tahu, jalannya masih panjang. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi di titik awal. Dan setiap langkah yang ia ambil sekarang, akan menentukan bagaimana ia kembali nanti. Sebagai pecundang, atau sebagai seseorang yang tidak bisa lagi diremehkan. Angin malam berhembus pelan, membawa harapan yang mulai tumbuh. Dan di tengah kota yang tidak pernah tidur, seorang pemuda dari kampung, sedang membangun dirinya sendiri. Dari nol. Dengan luka, dengan tekad, dan dengan satu tujuan yang tidak pernah berubah. Kembali, dan membuktikan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Musim berganti. Tahun demi tahun berlalu. Jakarta yang dulu terasa asing, kini menjadi tempat yang membentuk Raka menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang datang dengan tubuh lelah dan tangan kosong. Ia telah berubah. Perjalanan itu tidak mudah. Tidak ada keajaiban yang datang tiba-tiba. Semua yang Raka miliki sekarang dibangun dari kerja keras yang tidak pernah berhenti. Dari mengangkat karung. Dari tidur di lantai dingin. Dari menahan lapar. Dari jatuh dan bangkit berkali-kali. Namun semua itu perlahan membentuknya. Raka mulai dipercaya mengelola distribusi barang di gudang tempatnya bekerja. Ia belajar mengatur stok, membaca kebutuhan pasar, dan memahami bagaimana sebuah usaha berjalan. Ia tidak hanya bekerja. Ia memperhatikan. Ia mencatat. Ia belajar dari setiap kesalahan. Dan dari situ, ia mulai melihat peluang. Suatu hari, Raka memberanikan diri berbicara kepada pemilik gudang. "Saya ingin mencoba usaha sendiri," katanya pelan. Pemilik itu menatapnya. Tidak kaget. Seolah sudah menunggu kalimat itu. "Kamu yakin?" tanyanya. Raka mengangguk. "Saya ingin berkembang." Pemilik itu tersenyum tipis. "Semua orang ingin berkembang," katanya. "Tapi tidak semua siap gagal." Kalimat itu tidak membuat Raka mundur. Justru semakin menguatkan. "Saya siap," jawabnya. Dan dari situlah, langkah baru dimulai. Dengan tabungan yang tidak seberapa, Raka memulai usaha kecil. Jual beli hasil ternak. Bermula dari skala kecil. Mengantar sendiri. Menawarkan sendiri. Bahkan menanggung risiko sendiri. Hari-hari awal tidak mudah. Ia hampir rugi. Ia pernah ditipu. Ia pernah salah mengambil keputusan. Namun kali ini, Raka tidak jatuh seperti dulu. Ia belajar dari setiap kesalahan. Ia bangkit lebih cepat. Lebih kuat. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Dari satu pelanggan, menjadi dua. Dari dua, menjadi banyak. Raka mulai dikenal. Bukan sebagai pekerja lagi, tapi sebagai pelaku usaha. Waktu terus berjalan. Usahanya semakin besar. Ia tidak lagi bekerja sendiri. Ia mulai memiliki tim. Memiliki kendaraan. Memiliki jaringan. Dan yang paling penting, ia memiliki kepercayaan diri yang dulu pernah dihancurkan. Namun di tengah semua pencapaian itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Nadira.
Setiap malam, saat kesibukan mereda, Raka sering duduk sendiri, mengingat, bukan dengan kesedihan seperti dulu, tapi dengan tekad. Ia tahu, semua ini belum selesai. Ia belum kembali. Dan sebelum itu terjadi, ia tidak akan berhenti. Suatu malam, Raka berdiri di depan sebuah kantor baru. Bangunan itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk menjadi bukti bahwa ia telah sampai di titik yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Ia menatap papan nama di depan. Nama usahanya tertulis jelas. Tangannya mengepal pelan. "Aloh, ini baru awal," bisiknya. Namun di saat yang sama, di kampung, waktu juga tidak berhenti. Hari pernikahan Nadira semakin dekat. Persiapan sudah hampir selesai. Semua terlihat sempurna. Namun hanya satu yang tidak sempurna. Hatinya. Nadira kini terlihat lebih diam, lebih tenang. Namun bukan karena ia menerima, melainkan karena ia menyimpan perlawanan dalam diam. Ia tidak lagi menangis di depan orang lain. Ia tidak lagi melawan dengan kata-kata. Namun di dalam dirinya, ia belum menyerah. Setiap malam, ia masih mengingat Raka. Masih memegang harapan yang sama. Meski semakin tipis. Meski semakin jauh. "Aku tahu kamu akan kembali," bisiknya pelan. Namun waktu tidak menunggu keyakinan. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana semua akan diputuskan. Dan di kota yang jauh, Raka berdiri di depan cermin. Penampilannya kini berbeda. Rapi, tegas, berwibawa. Ia bukan lagi pemuda yang dulu dihina. Ia adalah seseorang yang telah membangun dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum selesai. Ia menatap dirinya sendiri. Lama, seolah memastikan sesuatu. "Aku harus kembali." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Dan kali ini, bukan hanya tekad, tapi keputusan. Ia mengambil kunci mobil di meja. Langkahnya mantap. Perjalanan panjang akan dimulai lagi. Namun kali ini, bukan untuk pergi, melainkan untuk kembali. Dan ketika ia kembali nanti, tidak ada yang akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Pagi itu, kampung berubah menjadi sangat ramai. Tenda besar berdiri megah di halaman rumah Pak Surya. Kursi-kursi tertata rapi, kain hias berwarna cerah melambai tertiup angin, dan suara musik tradisional mulai terdengar sejak matahari belum tinggi. Semua orang datang. Tetangga, kerabat, bahkan orang-orang dari kampung lain. Bagi mereka, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah acara besar. Pernikahan anak pengusaha terkaya di kampung. Semua tampak sempurna. Semua tampak mewah. Namun di balik kemegahan itu, ada hati yang sedang dipaksa menerima sesuatu yang tidak diinginkan. Di dalam kamar, Nadira duduk di depan cermin. Wajahnya sudah dirias. Cantik. Sempurna. Namun matanya, kosong. Tidak ada senyum. Tidak ada kebahagiaan. Hanya diam. Seolah jiwanya tidak berada di tempat itu. Seorang perias mencoba menyapa. "Nona cantik sekali hari ini." Nadira hanya menatap pantulan dirinya, tanpa menjawab. Baginya, semua ini terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia memegang ujung gaunnya. Tangannya gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena takut. Takut akan masa depan yang tidak ia pilih. Di luar, Pak Surya berdiri dengan bangga. Ia menyambut tamu satu persatu. Senyumnya lebar. Wajahnya penuh kebanggaan. Hari ini adalah hari yang ia tunggu. Hari di mana ia merasa berhasil. Berhasil menaikkan status. Berhasil mengamankan masa depan anaknya, menurut versinya sendiri. Beberapa temannya mendekat. "Selamat, Surya," kata salah satu dari mereka. "Akhirnya dapat menantu kelas atas." Pak Surya tertawa kecil. "Harus begitu," jawabnya. "Anak saya tidak boleh sembarangan." Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah. Tanpa sedikit pun mengingat siapa yang pernah ia hina. Di sisi lain, Haji Mahendra datang dengan pakaian terbaiknya. Ia terlihat percaya diri, bangga, seolah semua ini adalah kemenangan. Tatapannya dingin. Namun di balik itu, ada kepuasan. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Atau setidaknya, ia merasa sudah hampir mendapatkannya. Di dalam kamar, Nadira berdiri perlahan. Waktu semakin dekat. Suara panggilan dari luar mulai terdengar. Ia harus keluar. Ia harus menghadapi semuanya. Namun langkahnya terasa berat. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti mendekat ke jurang. Ia berhenti sejenak.
menutup matanya, mengambil napas panjang. "Aloh, kalau ini bukan jalan aku, tolong hentikan." Kalimat itu lirih, namun penuh harap. Ia membuka pintu. Langkahnya keluar. Semua mata langsung tertuju padanya. Cantik, anggun, namun tidak ada yang benar-benar melihat hatinya. Nadira berjalan perlahan menuju pelaminan. Setiap langkah terasa hampa. Suara musik terdengar. Orang-orang tersenyum. Beberapa berbisik kagum. Namun semua itu tidak sampai ke hatinya. Di kursi pelaminan, Haji Mahendra sudah menunggu. Tatapannya langsung tertuju pada Nadira. Seolah memastikan bahwa semua ini nyata. Bahwa ia akan segera memiliki. Nadira duduk. Kaku. Jarak di antara mereka terasa begitu dekat. Namun terasa sangat jauh. Acara mulai berjalan. Penghulu sudah siap. Para saksi sudah duduk. Semua menunggu satu momen. Ijab kabul. Pak Surya duduk di depan. Wajahnya serius. Namun matanya menyimpan kebanggaan. Ini adalah puncak dari semua rencananya. Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Ketegangan, kecemasan, dan harapan yang belum padam. Nadira menunduk. Tangannya saling menggenggam. Kuat. Seolah menahan sesuatu yang hampir pecah. Di dalam hatinya, ia masih menunggu. Bukan seseorang yang pasti datang. Namun seseorang yang ia percaya. Tidak akan diam. Di luar, langit mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang. Seolah membawa sesuatu. Namun tidak ada yang menyadarinya. Semua terlalu fokus pada satu hal. Pernikahan. Yang sebentar lagi akan dimulai. Dan di saat semua orang percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana, tak ada yang tahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan menghentikan semuanya. Suasana di bawah tenda besar itu semakin hening. Semua mata tertuju ke depan. Penghulu sudah membuka buku. Para saksi duduk tegap. Haji Mahendra menarik napas panjang, bersiap mengucapkan ijab. Dan di kursi pelaminan, Nadira menunduk. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup begitu keras hingga hampir terasa di telinganya sendiri. Ini saatnya. Saat di mana hidupnya akan berubah selamanya. Tanpa pilihan. Tanpa cinta. Tanpa dirinya sendiri. Saudara Haji Mahendra, suara penghulu mulai terdengar. Namun belum sempat kalimat itu selesai. Suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Awalnya pelan. Namun semakin lama, semakin jelas. Semakin mendekat. Beberapa tamu mulai menoleh. Suara itu tidak biasa. Bukan suara kendaraan kampung. Lebih halus. Lebih berat. Lebih mewah. Satu mobil hitam berhenti tepat di depan rumah Pak Surya. Mengkilap. Bersih. Mencolok di tengah suasana kampung. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Mobil siapa itu? Orang kota ya? Siapa yang datang? Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar. Langkahnya tenang. Posturnya tegap. Pakaiannya rapi. Aura yang dibawanya berbeda. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan dan kekuatan. Semua mata tertuju padanya. Namun tidak semua langsung mengenali. Sampai akhirnya, salah satu tamu berbisik pelan. Itu, Raka. Nama itu menyebar cepat. Seperti angin. Raka. Pemuda yang dulu dihina. Pemuda yang dulu ditertawakan. Kini berdiri di depan mereka. Dengan wajah yang sama. Namun sosok yang sangat berbeda. Di belakangnya, beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil lain. Pengawal. Sunyi. Tawa yang dulu pernah terdengar di tempat ini, kini hilang. Digantikan oleh keheningan yang berat. Pak Surya berdiri perlahan. Matanya membesar. Tidak percaya. Itu, dia? Bisiknya. Teman-temannya yang dulu tertawa, kini hanya saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Di pelaminan, Nadira mengangkat wajahnya. Dan saat matanya melihat sosok itu, air matanya langsung jatuh. Raka? Suara itu lirih. Namun cukup untuk membuat semuanya terasa berhenti. Tanpa ragu, tanpa memikirkan apapun, Nadira berdiri. Semua orang terkejut. Nadira? Suara Pak Surya terdengar keras. Namun Nadira tidak peduli. Ia melangkah turun dari pelaminan. Lalu, berlari. Menuju Raka. Gaunnya bergerak mengikuti langkahnya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan di tengah semua tamu yang terdiam,
Ia berhenti tepat di depan Raka. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluknya. Erat. Seolah semua rasa yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Aku nggak mau. Suaranya bergetar. Aku cuma mau kamu. Suasana kacau. Haji Mahendra berdiri. Wajahnya berubah. Marah. Tidak terima. Ini apa-apaan? Bentaknya. Pak Surya melangkah cepat. Nadira, kembali ke sini. Suaranya tegas. Namun Nadira tidak bergerak. Ia tetap memeluk Raka. Seolah tidak ada lagi dunia selain mereka berdua. Raka berdiri tenang. Tangannya perlahan membalas pelukan itu. Namun matanya menatap ke depan. Ke arah semua orang yang dulu pernah merendahkannya. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Namun kehadirannya saja sudah cukup mengubah segalanya. Raka melepaskan pelukan perlahan. Lalu menatap Nadira. Lembut. Sekarang aku datang, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, namun berat. Karena di baliknya ada perjalanan panjang. Ada luka. Ada perjuangan. Dan ada bukti. Ia lalu melangkah maju. Menghadap Pak Surya. Semua mata mengikuti. Tidak ada yang berani bersuara. Dulu saya datang ke sini, ucap Raka tenang, dengan niat yang sama. Pak Surya terdiam. Dan waktu itu, saya dianggap tidak pantas. Kalimat itu menggantung. Namun semua orang mengingat. Semua orang tahu. Apa yang terjadi hari itu. Raka menatap langsung ke mata Pak Surya. Sekarang saya kembali, lanjutnya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Sunyi. Angin berhembus pelan. Membawa ketegangan yang semakin terasa. Pak Surya tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Antara marah dan malu. Di belakangnya, tamu-tamu mulai berbisik. Namun kali ini bukan ejekan. Melainkan keheranan, kekaguman, dan sedikit ketakutan. Karena mereka tahu, orang yang berdiri di depan mereka sekarang, bukan lagi Raka yang dulu. Dan hari itu, segalanya mulai berubah.